Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Saya Ramadan Ahmad Batiar dengan NIM 2019071057, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin yaitu para pengganti yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kedua Sayyidina Umar bin Khattab, ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang Khulafaur Rasyidin ini. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Sayyidina Abu Bakar yaitu Abdullah ibnu Utsman ibnu Amir ibnu Amr ibnu Ka'ab ibnu Sa'ad ibnu Ta'im ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Tapi semasa kecil ia dipanggil dengan nama Abdul Ka'bah atau Atik, yang artinya sama-sama hamba Ka'bah. Kemudian nama Abu Bakar sendiri konon berasal dari predikat pelopor atau yang awal dalam Islam, yang awal masuk Islam, dan As-Siddiq adalah yang membenarkan. Hal ini karena pada saat itu beliau mengkonfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang kenabiannya, dan beliau tanpa ragu mempercayainya karena tahu keberkahan yang menyertai Nabi Muhammad sedari kecil. Beliau lahir 3 tahun setelah Rasulullah lahir, yaitu pada 27 Oktober 573 Masehi, dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar adalah teman Rasulullah semenjak kecil. Selain itu, beliau juga mertua Rasulullah karena putrinya yang bernama Sayyidah Aisyah yang menikah dengan Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai sifat yang lembut, tetapi saat berhadapan dengan musuh dan murtadin, beliau menjadi lebih tegas dan lebih keras daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar termasuk as-sabiqun al-awwalun dan menjadi tangan kanan Rasulullah SAW, dan beliau pula yang mendampingi Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Saat di perjalanan dan beristirahat, saking tidak ingin membuat Rasulullah bangun dari tidurnya, beliau rela dan ikhlas menahan sakit saat digigit ular. Orang macam apa yang digigit ular itu tidak meracau, ya hanya Sayyidina Abu Bakar ini. Karena beliau menjadi tangan kanan dan orang kepercayaan Rasulullah, maka sepeninggal Rasulullah beliau diangkat menjadi khalifah. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini sebelumnya mengajukan nama Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. Lalu setelah menjadi khalifah, persoalan yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar itu diwarnai dengan berbagai kekacauan dan pemberontakan, seperti munculnya orang-orang murtad, kemudian aktifnya orang-orang yang mengaku diri sebagai nabi, pemberontakan dari beberapa kabilah Arab, dan banyaknya orang-orang yang ingkar membayar zakat. Munculnya orang-orang murtad ini disebabkan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam yang belum begitu mantap, dan wafatnya Nabi Muhammad menggoyahkan keimanan mereka. Dalam kesulitan yang memuncak inilah terlihat kebesaran jiwa dan ketabahan hati Sayyidina Abu Bakar. Dengan tegas beliau bersumpah bahwa beliau akan memerangi semua golongan yang telah menyeleweng dari kebenaran, kecuali mereka yang kembali kepada kebenaran. Mereka mengira bahwa Sayyidina Abu Bakar ini adalah pemimpin yang lemah, sehingga
mereka berani membuat kekacauan. Sayyidina Abu Bakar didukung oleh mayoritas umat untuk menumpas seluruh pemberontakan. Beliau pun membentuk 11 pasukan yang dipimpin oleh panglima perang yang tangguh. Dan dalam waktu singkat, seluruh kekacauan dapat ditumpas dengan sukses. Kemudian kebijakan-kebijakan Sayyidina Abu Bakar selama menjadi khalifah adalah pengkodifikasian atau pembukuan Al-Quran hingga menjadi mushaf yang disebut Jamul Quran. Lalu memerangi Romawi dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid sebagai langkah realisasi yang direncanakan Rasulullah yang belum terlaksana. Lalu memerangi kemunafikan dan kemurtadan yang timbul sepeninggal Rasulullah. Kemudian menjadikan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian beliau mendirikan Baitul Mal dan tidak memberikan kekuasaan kepada keluarga dan sanak kerabatnya. Sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, beliau berwasiat bahwa sepeninggalnya kepemimpinan umat ini akan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Sayyidina Umar ibnu Khattab. Nama lengkap dari beliau yaitu Umar ibnu Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzzah ibnu Robah bin Qud ibnu Razah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay. Sayyidina Umar ibnu Khattab lahir kurang lebih 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Sayyidina Umar dikenal mempunyai budi pekerti yang luhur, fasih dan adil. Namun sifat yang paling dikenal adalah tegas dan pemberani, sehingga dijuluki dengan nama singa pedang pasir. Sayyidina Umar selain menjadi sahabat Rasulullah, beliau pun berstatus sama seperti Sayyidina Abu Bakar, yaitu merupakan mertua Rasulullah SAW karena anaknya yang bernama Hafsah dinikahi oleh Rasulullah. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar adalah preman kelas kakap yang bisa membunuh siapa saja yang berselisih dengannya, dan beliau itu kuat dalam hal minum. Pada saat itu Sayyidina Umar menentang keras ajaran yang disyiarkan oleh Rasulullah. Rasulullah yang terus-menerus diteror oleh Sayyidina Umar pun berdoa kepada Allah supaya salah satu dari dua Umar, yaitu Umar ibnu Khattab dan Abu Jahal, salah satunya itu masuk Islam. Akhirnya Umar yang mendapat hidayah adalah Sayyidina Umar ibnu Khattab, yang luluh hatinya setelah mendengar dan membaca ayat Al-Quran dari adiknya yang hendak dibunuh karena mengikuti Rasulullah. Setelah itu Sayyidina Umar buru-buru ke tempat Rasulullah, bukan untuk membunuhnya, tapi mengakui kenabiannya dan masuk Islam. Setelah masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi orang yang berbeda. Sudah tidak mudah membunuh ketika tersinggung, tidak lagi pemarah, tidak minum-minum, dan menjadi ramah kepada semua orang. Serta beliau turut membela Islam ketika perang. Sayyidina Umar ibnu Khattab diangkat menjadi khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar menuliskan surat wasiat untuk mengangkat Sayyidina Umar sebagai pemimpin selanjutnya, dan itu disetujui oleh para sahabat yang lain. Sayyidina Umar dibaiat menjadi khalifah pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Sayyidina Umar setelah dibaiat menjadi khalifah tetap melanjutkan rencana pemerintahan terdahulu, seperti melanjutkan penaklukan yang telah dirintis ke berbagai daerah, dan itu sukses karena di dalam negeri kondisi politiknya itu sedang stabil. Lalu Sayyidina Umar memperkenalkan sistem administrasi pemerintahan Islam, yaitu membagi wilayah pemerintahan menjadi 8 provinsi. Kemudian beliau membentuk dewan yang menyampaikan urusan dari pusat ke daerah. Lalu membentuk regu keamanan atau polisi. Beliau juga membentuk regu pekerjaan umum
memperluas Masjidil Haram, mengembangkan Baitul Mal agar peruntukannya itu lebih luas lagi. Kemudian Sayyidina Umar adalah orang yang cerdas. Saat beliau menjadi khalifah, bukan hanya Al-Quran saja yang dihimpun, tetapi hadis pun dihimpun. Pada masa kepemimpinan Sayyidina Umar, beliau memegang prinsip syura atau musyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Lalu ada adil bi al-qid dan uswah hasanah. Pada 26 Dzulhijjah 23 Hijriah, saat mengimami sholat subuh, Sayyidina Umar itu ditikam oleh budak milik Al-Mughirah. Pelaku yang kabur pun menghunuskan pisaunya ke orang-orang yang menghalangi jalannya. Sayyidina Umar yang tergeletak meminta kepada Abdurrahman ibnu Auf untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Setelah sholat selesai, Sayyidina Umar berpesan kepada ahli warisnya untuk melunasi hutang yang dipunyainya dan memerintahkan anaknya Abdullah ibnu Umar untuk menyampaikan pesan sebagai Umar ibnu Khattab kepada Ummul Mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah, untuk memohon dimakamkan di sebelah sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Sayyidina Utsman ibnu Affan ini bernama lengkap Utsman ibnu Affan ibnu Abil As ibnu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sayyidina Utsman bisa dipanggil juga dengan sebutan Abu Abdillah, Abu Amr atau Abu Layla. Selain itu, julukan yang terkenal adalah Zunnurain, yaitu berarti dua cahaya, karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah. Nah, setelah Ruqayyah wafat, beliau menikah lagi dengan putri Rasulullah bernama Ummu Kulsum. Sayyidina Utsman adalah salah seorang sahabat yang dikagumi oleh Rasulullah. Hal itu erat kaitannya karena Sayyidina Utsman ini merupakan sahabat yang sederhana, soleh dan dermawan. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi memberikan dua orang putrinya untuk dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ibnu Affan ini tergolong sahabat yang kaya raya, namun penuh dengan kesolehan dan kedermawanan. Oleh karena semangat kesolehannya ini dan kedermawannya itu, ketika datang perintah Nabi untuk melakukan hijrah, diperkenankannya perintah itu tanpa memikirkan harta dan urusan perdagangan yang ia tinggalkan. Beliau ridho meninggalkan semua itu demi kejayaan agama dan demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sayyidina Utsman sebagai seorang hartawan terkemuka bisa saja hidup mewah dengan berbagai fasilitas hidup, dan itu tidak akan mengherankan bagi siapa saja pada masanya. Namun Sayyidina Utsman adalah salah seorang sahabat yang kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Kekayaan yang dimilikinya itu tidak dapat menggoyahkan hatinya kepada pengaruh dunia. Sebaliknya, kekayaan yang dimilikinya itu ia gunakan sebagai alat bagi pengabdiannya kepada Islam dan umat Islam. Sayyidina Utsman masuk Islam saat usianya 34 tahun setelah diajak Sayyidina Abu Bakar. Tidak ada keraguan baginya dan langsung mantap memeluk Islam. Beliau juga termasuk sebagai as-sabiqun al-awwalun. Sayyidina Utsman menjadi khalifah setelah tim musyawarah yang dibentuk oleh khalifah sebelumnya, yaitu Sayyidina Umar menjelang wafatnya memilih dirinya daripada Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Sayyidina Utsman tetap akan melanjutkan tugas-tugas pemerintahan sebelumnya dan akan bersikap adil. Khalifah Utsman mengubah administratif pemerintahan ke gubernur untuk memimpin suatu wilayah yang tadinya ada dua, yaitu amir yang memimpin penuh suatu wilayah dan wali yang tidak memiliki wewenang penuh atas suatu wilayah. Rencana pertama yang akan dilakukan sebagai khalifah adalah memperluas Masjid Nabawi. Selain itu, Sayyidina Utsman
membangun bendungan untuk menjaga dari banjir dan mengatur irigasi ke kota-kota. Beliau juga membangun infrastruktur lainnya seperti jalan, jembatan, masjid, dan sebagainya. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Utsman, pembayaran zakat diserahkan kepada pribadi masing-masing dan tidak lagi ditangani oleh pemerintah. Hal yang paling besar dan dirasakan manfaatnya hingga saat ini adalah pembukuan Al-Quran dari lembaran-lembaran yang dihimpun sebelumnya. Al-Quran itu pun biasa disebut dengan Mushaf Utsmani. Al-Quran yang telah terkumpul pun diperbanyak dan disebar ke berbagai daerah agar tidak memunculkan salah paham dalam membaca dan mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Masa pemerintahan Khalifah Utsman ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yaitu periode dalam 6 tahun setelah pembayatan sebagai khalifah. Pada periode ini pemerintahan bersih dari bentuk nepotisme. Namun di periode kedua atau periode kotor setelah 6 tahun selanjutnya merupakan periode di mana keluarga dan kerabat dari Khalifah Utsman ditempatkan sebagai pejabat negara. Kebijakan ini tidak sesuai dengan kebijakan khalifah terdahulu yang tidak menyertakan keluarga dan kerabatnya masuk ke dalam pemerintahan. Hal ini lalu memicu ketidakpuasan di masyarakat dan menimbulkan berbagai macam konflik. Hingga pada 12 atau 18 Dzulhijjah 35 Hijriah, saat Sayyidina Utsman berusia 82 tahun, beliau tewas terbunuh oleh pemberontak. Khalifah yang keempat yaitu Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib. Sayyidina Ali merupakan sepupu dari Rasulullah SAW yang keturunan dari Bani Hashim, baik dari ayah maupun dari ibunya. Sayyidina Ali awalnya bernama Haidarah. Ini diberi nama oleh ibunya, namun diganti Ali oleh ayahnya. Sayyidina Ali semasa kecil dirawat oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki. Selain itu juga untuk membalas budi pamannya Abu Thalib karena semasa Rasulullah kecil dirawat olehnya. Dalam suatu riwayat, Sayyidina Ali termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun atau orang kedua yang percaya kenabian dari Nabi Muhammad. Pada saat masa awal Islam yang penuh dengan teror, Sayyidina Ali bersedia tidur di ranjang Rasulullah untuk menggantikannya sebagai umpan agar Rasulullah bisa hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Selama masa hijrah ke Madinah, Sayyidina Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah binti Muhammad. Sayyidina Ali ini dikenal sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Keberaniannya menggerakkan hati para lawan-lawannya. Lalu beliau mempunyai sebilah pedang warisan dari Nabi SAW bernama Zulfikar. Beliau turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi dan selalu menjadi andalan pada barisan terdepan. Sayyidina Ali juga dikenal cerdas dan menguasai banyak masalah keagamaan secara mendalam. Sebagaimana tergambar dari sabda Nabi, "Aku kota ilmu pengetahuan, sedangkan Ali pintu gerbangnya." Karena itu, nasihat dan fatwa dari Sayyidina Ali ini selalu didengar oleh para khalifah sebelumnya. Ia selalu ditempatkan pada jabatan qadhi atau mufti. Sepanjang masa kenabian Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ini terlibat dalam setiap permasalahan pribadi dan sosial Rasulullah. Selama itu pula, keselamatannya selalu terancam, tetapi imannya tidak pernah goyah, apalagi merosot meski sekejap mata. Salah satu keistimewaannya yaitu
Sayyidina Ali ini memiliki pemahaman multidimensional yang luas dan mendetail. Setelah Rasulullah belum ada yang mengungkili Sayyidina Ali dalam kecerdasan dan kecemerlangan berpikir. Demikian juga penguasaan terhadap sastra Al-Quran. Urusan kemanusiaan belum ada orang yang sepadan dengannya. Apalagi dalam hal kepahlawanan atau keberanian, niscaya tidak ada orang yang mampu menandinginya. Sayyidina Ali adalah singa podium dan gelanggang. Sayyidina Ali ini adalah pembela umat manusia, tokoh persatuan dan politik. Sayyidina Ali adalah musuh paling gigih bagi segala bentuk anti kemanusiaan. Saat Khalifah Utsman tewas ditikam, keadaan Madinah menjadi panas dan banyak kericuhan. Selama beberapa hari tanpa pemimpin, keadaan umat Islam menjadi kacau dan umat menginginkan segera ada khalifah yang baru untuk meneruskan pemerintahan. Para sahabat pun mengacu kepada orang-orang yang dipilih oleh Sayyidina Umar. Di antaranya ada Ali ibnu Abi Thalib, Thalha, Zubair, dan Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Dari kesemuanya, Sayyidina Ali dianggap yang paling pantas dan potensial untuk memimpin pemerintahan. Setelah Sayyidina Ali dibaiat menjadi khalifah, selanjutnya ada tekanan yang datang untuk menghukum dan membalas dendam pembunuhan atas Khalifah Utsman. Tetapi Khalifah Ali tidak setuju dan ingin menghindari peperangan. Akibatnya perang saudara sesama muslim pun pecah yang disebut sebagai Perang Jamal atau Perang Unta antara orang-orang yang menuntut balas seperti Sayyidah Aisyah, Zubair, dan Thalha. Khalifah Ali saat itu menang dan keadaan dapat diredam. Lalu Khalifah Ali bergerak menuju Damaskus dari Kufah dan di sana dihadang oleh pasukan Muawiyah di wilayah Siffin, dan perang ini dikenal dengan Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan takhim atau arbitrase. Namun hal ini tidak dapat menahan gejolak yang ada, sehingga memunculkan kelompok baru yang keluar dari barisan Sayyidina Ali yang dikenal dengan sebutan kaum Khawarij. Di tengah keadaan yang bergejolak, Khalifah Ali tetap melanjutkan tugas khalifah terdahulu seperti membenahi arsip negara dan membentuk kantor perbendaharaan. Lalu mendirikan kantor pasukan pengawal, mendirikan lembaga hukum, dan sebagainya. Namun terobosan brilian adalah menambahi harokat pada mushaf Al-Quran, di mana hal ini bertujuan untuk kaum muslimin yang bukan dari wilayah Arab bisa membacanya juga. Kebijakan Sayyidina Ali saat menjadi khalifah adalah mengganti para gubernur atau amir yang diangkat oleh Khalifah Utsman, menarik kembali tanah milik negara yang telah diberikan kepada rakyat, lalu mengembangkan kekuatan militer, kemudian membuat buku pedoman bahasa Arab, dan mengembangkan pembangunan kota. Di akhir masa pemerintahan Sayyidina Ali, umat terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan dari Muawiyah, kemudian Syiah, dan pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menyusul barisan tentara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disebut sebagai Al-Khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Sayyidina Ali. Hal ini menyebabkan tentara pemerintahan atau khalifah ini semakin lemah, hingga pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi, Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Muljam, di mana Abdullah bin ibnu Muljam ini sebagai anggota Khawarij. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami masurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.